والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul barakat wa bi taufiqihi tazulul aqabat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Al-mukarramun, para alim, para guru, para ustadz, para hujjad, jamaah salat subuh Masjid Villa Rizki Ilhami yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan rezeki yang lapang, diberikan hati yang tenang, diberikan kemudahan segala urusan, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan kemudahan untuk pergi ke Baitullah, untuk haji dan umrah berkali-kali, amin ya rabbal alamin. Dan selalu berharap mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan di masjid ini, kelak juga kita dikumpulkan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya, amin ya rabbal alamin. Pertama, marilah kita sama-sama manjatkan puji syukur kepada Allah, Zat yang tak henti-hentinya memberikan nikmat kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga pada kesempatan pagi hari ini Allah masih perkenankan kita untuk mences iman kita, menambah daya keimanan kita, yang salah satunya adalah dengan cara kita sama-sama mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan ilmu yang barakah, yang bisa bermanfaat dan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam juga tak lupa pula kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan fikih rizki. Fikih rizki. Kalau ibaratnya anak-anak muda sekarang bahasanya fikih cuan gitu ya. Cuan, harta ya. Walaupun sesungguhnya kalau dalam Islam ya, perspektif rizki itu tidak selalu dengan harta. Semua pemberian dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah bagian daripada rizki. Sehingga sesungguhnya kita harus merasa bahwa kita ini adalah orang kaya gitu. Karena sudah terlalu banyak yang Allah berikan kepada kita. Tapi terkadang kita merasa, saya belum punya 2 mobil ya.
saya belum punya 2 rumah gitu ya. Saya belum punya aset di mana-mana. Kita udah mikir nanti warisan saya apa gitu kan. Sehingga yang seharusnya kita merasa bahwa kita ini adalah orang kaya, kemudian merasa bahwa kita masih sedikit yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ulama yang mengibaratkan rizki itu ibaratnya adalah seperti buku ya. Jadi beliau mengibaratkan seperti buku yang terdiri dari lembaran-lembar. Nah, kira-kira covernya ya atau pintu utama rizki itu apa kira-kira? Jadi kalau kita ibaratkan rizki itu seperti buku, kira-kira covernya itu rizki itu apa, Bu? Pertama kali itu rizki itu apa kira-kira? Mungkin ada yang bilang sehat gitu ya. Ada yang bilang uang, Ustaz katanya. Atau ada yang bilang juga umur panjang gitu ya. Nah, cover daripada rezeki ini adalah yang disebut dengan nikmatul hayat, nikmat hidup, ya kan? Coba kita pikirin, sudah berapa kali kita ini bersyukur Allah ciptakan kita. Nikmatul hayat, nikmat hidup. Coba kita pikirkan selama hidup kita ini, mungkin ada yang sudah 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun ya. Berapa kali kita ingat Allah berikan kita ini nikmat hidup? Jarang saja. Padahal ini adalah nikmat yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Gimana kita mau dapat nikmat sehat, nikmat uang, ya, nikmat iman, nikmat Islam gitu kan. Toh nikmat pembukanya, covernya belum dikasih. Nah ini kita Allah berikan dari sekian makhluk yang Allah ciptakan, salah satunya adalah kita. Salah satunya adalah kita. Ini baru nikmat hidup. Belum kalau kita mau perdalam lagi, Allah ciptakan kita sebagai manusia. Bukan hanya kita diciptakan, tetapi kita diciptakan sebagai manusia. Masya Allah. Ya Allah. Coba kalau ya walaupun semuanya adalah baik, ciptaan Allah itu baik. Ya. Cuma ini sebagai bagian daripada betapa nikmat kita diciptakan Allah sebagai manusia luar biasa. Kalau Allah ciptakan misalnya kita jadi lalat, dipetes sekali. Walaupun itu tetap baik, itu adalah nikmat Allah. Atau mohon maaf kita diciptakan oleh Allah makhluk-makhluk yang lain yang barangkali fungsinya tidak sebesar kita sebagai manusia. Ya, nikmatul hayat, diciptakan sebagai manusia dengan kesempurnaan yang luar biasa, diberikan akal. Yang laki-laki dikasih muka yang ganteng, ya kan? Dikasih gagah, yang perempuan dikasih muka yang cantik, ya. Dikasih akal, kemudian kita bisa belajar dan lain sebagainya. Ini adalah nikmat yang luar biasa. Ya, kalau mau perdalam lagi misalnya, ya Allah, kita hidup di negara Indonesia yang aman, sentosa ya. Kenapa Allah ciptakan kita saat kita barangkali berjuang melawan Belanda gitu kan? Walaupun semuanya adalah kenikmatan yang gak bisa dibanding-bandingkan, tetapi ini adalah bagian daripada betapa Allah menciptakan kita di saat kondisi yang terbaik, keadaan yang terbaik itu. Jadi gak ada istilah kita itu tidak diberikan nikmat oleh Allah. Makanya kan walaupun kita sering setiap saat kita bersyukur,
kayaknya nggak ada bandingannya dengan nikmat Allah yang lebih besar diberikan kepada kita. Kemudian kalau mau kita perdalam lagi, apa esensi daripada nikmat Allah? Setelah ada nikmat pembuka, kalau kita mau perdalam kepada isinya, apa nikmat Allah dalam isinya? Yaitu adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Nah, ini juga lebih luar biasa. Jadi setelah nikmat kehidupan, ternyata Allah bukan hanya memberikan kehidupan kita, karena sebagian manusia Allah berikan hidup gitu, tapi tidak berikan hidayah, ya, tidak diberikan iman, tidak diberikan Islam. Bahkan sebagian orang harus berkelana dulu ya, supaya dia bisa mendapatkan nikmat hidup. Ada seorang peneliti ya dari Prancis, dia ahli bedah ya kan. Beliau biasanya selalu meriset sebagai peneliti ya, sering melakukan riset, pernah mendapatkan perintah untuk meriset mumi di Prancis, mumi di Mesir. Ini orang Prancis, dia disuruh melakukan riset di Prancis, mumi ya. Ternyata hasil risetnya ya, mumi Fir'aun itu banyak sekali garam-garamnya. Sampai kemudian hasilnya, kesimpulannya, oh berarti Fir'aun ini meninggalnya dalam keadaan tenggelam di laut. Nah, luar biasa. Setelah beberapa tahun, beliau pernah ikut sebuah konferensi di Arab Saudi. Nah, ternyata di situ ada surat ya, ayat yang dibaca oleh salah satu narasumbernya itu terkait dengan cerita Fir'aun. Dan bagi kaum muslimin cerita ini sudah biasa. Iya, memang Fir'aun tuh meninggalnya di laut, karena jelas sudah diabadikan di dalam Al-Qur'an. Fal yauma nunajjika bi badanika litakuna ayatan liman khalfaka, ya, supaya jadi tanda ya. Nah, dia kaget, Masya Allah, saya bertahun-tahun meriset tentang mumi Fir'aun, ternyata Allah sudah jelaskan di dalam Al-Quran. Nah, setelah dia tahu betapa luar biasanya Al-Quran, dia baru masuk Islam. Nah, alhamdulillah kita rata-rata ya lahir sudah dalam keadaan muslim, beriman. Nah, ini nikmat. Baru yang lain ya, nikmat iman, nikmat selain nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan, umur yang panjang ya. Kemudian bisa bekerja, mendapatkan rezeki dalam bentuk uang ya, dalam bentuk cuan dan lain sebagainya. Itu nikmat-nikmat yang ya barangkali belakang ya, istilahnya terakhir lah. Setelah nikmat-nikmat yang Allah berikan berupa nikmat-nikmat besar. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini gambaran betapa nikmat Allah itu sangat luas ya, dan sangat besar. Nah, kita juga berharap ya, kita tidak hanya mendapatkan kenikmatan di akhirat, tetapi juga kenikmatan di dunia. Apalagi sekarang kita sebagian mungkin masyarakat memahami, waduh adanya perang Iran ya, Iran sama Israel, Amerika ini, wah siap-siap mau terjadi krisis gitu kan. Ada harga minyak sudah naik ya, dan biasanya tuh pengaruhnya ke yang lain-lain ya, makanan naik ya, kendaraan naik dan lain sebagainya. Nah, gimana caranya ya? Kita punya Al-Quran yang Allah sudah jelaskan kepada kita ya, betapa sangat detail Allah memberikan panduan kita supaya kita bisa mendapatkan keluasan rezeki. Ya, gimana caranya? Ini kita coba akan bedah ya, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita keluasan rizki dari Allah.
Yang pertama, awalan taqwallahi ta'ala. Nah, ini kuncinya ya. Kunci yang pertama, kalau kita ingin mendapatkan keluasan rezeki dari Allah, merasa cukup dengan rezeki Allah Subhanahu wa taala, rumusnya yang pertama adalah takwa. Ya, rumusnya adalah takwa. Nah, ini jelas sekali Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Talaq ayat 4. Nanti Bapak Ibu kalau baca Quran dalam surat At-Talaq ayat 4, garis bawahi Pak, stabilo. Ini supaya cuannya tambah banyak. Wa may yattaqillaha, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu min amrihi yusra. Ya. Oh, ini kalau yang ini bukan surat At-Talaq ya. Ayat Talaq ayat 4. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, istiqamah menjalankan perintah Allah, berusaha menjauhi segala maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yaj'al lahu min amrihi yusra. Maka Allah akan berikan kemudahan dalam segala urusannya. Nah, ini rumus Pak. Jadi kalau kita takwa, ya, kita benar-benar berusaha taat kepada Allah, istiqomah sholatnya, istiqomah puasanya, istiqomah tilawahnya, istiqomah zikirnya gitu. Ya ja'allahu min semua urusan kita. Ya. Jadi apalagi di dalam katanya ini amr, amarnya nggak menggunakan al. Amr artinya apa? Berarti dia nakirah. Kalau nakirah berarti ini adalah umum, semua urusan akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita misalnya, ini kok kayaknya urusan susah gitu ya, ribet gitu, nggak selesai gitu. Ya. Ingat ayat ini Pak. Perbanyak zikirnya, perbanyak tilawahnya. Ya. Jadi yang biasanya kalau misalnya besok saya mau ngurus urusan yang berat tuh ya, yang kayaknya butuh effort yang tinggi, malamnya Pak perbanyak ya. Tilawah 1 juz misalnya, zikir sekian kali ya. Salat tahajudnya tambahin, yang biasanya 2 rakaat tambah 4 rakaat, tambah 6 rakaat. Munajatnya diperpanjang lagi ya, biasanya 1/4 jam tambah setengah jam, 1 jam. Karena ini rumus dari Allah. Ya, rumus dari Allah. Ya. Bahkan beberapa almarhum misalnya, kalau Syekh Jabir itu salah satu yang beliau dawamkan itu Pak, pokoknya sebelum beraktivitas malamnya itu selesai Al-Baqarah, surat Al-Baqarah. Ya, wiridnya itu surat Al-Baqarah. Nah, Bapak juga, Bapak Ibu harus punya wirid khusus. Boleh ya Al-Baqarah, ya boleh Ali Imran, atau istighfar 1000 kali, tasbih 1000 kali. Ya, karena ini yang memudahkan. Rasakan ketika malamnya seperti itu, masya Allah, Allah bantu gitu. Yang kayaknya sesuatu yang nggak mudah gitu, ternyata ya Allah lancar gitu. Tiba-tiba ada yang bantuin, tiba-tiba ada yang ngurusin dan lain sebagainya. Karena ini rumusan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih spesifik lagi, misalnya dalam surat At-Talaq, masih dalam surat At-Talaq, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ya, ini sebagai penguat. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah kasih jalannya. Kalau tadi Allah mudahkan,
Yang kedua, Allah kasih jalannya gitu. Bapak ada urusan nih, mentok. Sini mentok, sini mentok, sana mentok. Aduh, besok pagi sudah harus bayar cicilan misalnya gitu ya. Udah Pak, banyak zikir, tilawah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ja'allahu makhraja. Allah akan berikan jalan keluarnya. Coba Masya Allah. Ini kan rumusan yang luar biasa dari Allah. Bahkan bukan hanya dikasih jalan keluar, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahkan Allah tambahkan, sempurnakan jalan keluar itu dengan apa? Allah berikan rizki dari cara-cara yang tidak pernah kita kira. Ya, biasanya kita usaha ya dapat ya, alhamdulillah 100.000, 200.000. Oh ini ada yang ngasih gitu ya. Oh ini ada yang Masya Allah. Gaji misalnya kita 5 juta, aduh sekarang buat anak 5 dan lain sebagainya, mana cukup gitu ya. Buat pendidikannya udah belum buat makan dan lain sebagainya. Tapi kalau kita ya takwa kuncinya itu, Allah akan berikan rezeki ya. Tiba-tiba anak kita dapat beasiswa ya kan, ini kan rezeki itu. Kalau orang misalnya bayar semester atau bayar UKT ya, ada yang 10 juta, 15 juta, anak kita nggak bayar, dapat beasiswa. Masya Allah, ada anak tukang apa ya becak gitu ya di Jawa itu, Masya Allah, bisa sampai kuliah ya. Ternyata ya dia punya amalan Pak. Apa amalan rahasianya? Ya saya pernah baca kisahnya itu. Jadi beliau itu ketika jadi tukang becak tidak semuanya dibisniskan. Jadi dari sekian rute ya, jadi itu ada yang dia gratiskan. Coba bayangkan, ternyata setiap peluang apapun kita bisa berbuat baik. Nah tukang becak itu gitu. Misalnya dari 10 kali dia nganter orang, itu 1 atau 2-nya itu ya dia gratiskan. Dia begitu apa? Saya niatkan untuk sedekah. Coba bayangkan, Masya Allah. Ya, karena dia yakin ketika kita takwa, ini kan bagian daripada takwa ya. Bersedekah, mendekatkan diri kita kepada Allah, Allah berikan kemudian rezeki dari cara-cara yang tidak kiranya. Apa rizki la yahtasib? Ay min wajhin la yakhturu bibalih. Jadi ke arah yang tidak pernah kita pikirkan gitu. Ya. Kalau rizki kalau gaji kan biasanya payroll ya Pak ya. Tang gitu kan keluar, itu udah kita pikir ntar biasa saya dapat gaji sekian. Itu kan payroll ya, biasanya otomatis keluar. Kalau ini rizkinya itu nggak kita duga-duga. Tiba-tiba Masya Allah ada yang nawar tanahnya gitu kan, hanya laku dan lain sebagainya. Nah itu layak terbibali. Wala yakunu fi hisabi, dan bukan dalam perhitungannya. Jadi udah nggak kepikiran di otaknya bahwa dia akan dapat rezeki itu, dan dia nggak pernah dalam perhitungannya. Ini kalau saya begini usaha ini ya, saya keuntungannya sekian. Tapi ini kan tiba-tiba ada perhitungan yang di luar dari perhitungan kita sebagai manusia. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu sesungguhnya hadir di setiap transaksi bisnis kita. Kata Rasulullah kan ketika menjelaskan orang yang sedang bertransaksi ya, bisnis, ana salisu ya, saya adalah pihak ketiga, kata Allah, ketika orang bertransaksi bisnis apapun. Tapi selama apa? Selama dia dalam sepakatan, dia tidak pernah mengkhianati.
Tapi ketika orang bersepakat dalam sebuah usaha, dalam sebuah bisnis, dan kemudian salah satu berkhianat, Allah akan lepas. Allah tidak akan hadir di dalam kesepakatan. Makanya bab khianat di dalam bisnis itu jangan sekali-kali. Apapun, khianat janji, khianat komitmen, ya. Ya karena ini jelas, ya. Rasulullah sudah mengingatkan kita. Ketika kita kesepakatan kita jelas, nggak apa, Allah hadir, keberkahan hadir, untung banyak dan sebagainya. Kan kadang orang ketika merasa misalnya, saya kalau sama dia ini kan untungnya dibagi gitu ya Pak ya. Saya kerjasama sama dia, ya, dapat untung misalnya 1 juta, kan dibagi itu 500. Tapi itu berkah karena kita semangat bareng-bareng, komitmen bareng-bareng. Nah setan tuh kadang suka masuk tuh, ngapain kamu berdua, ya kan? Udah bikin sendiri, saingan dengan dia kan begitu tuh. Akhirnya pecah, ya pecah, bikin masing-masing, sudah tahu caranya dan lain sebagainya. Allah lari dari bisnis kita, Allah tidak hadir. Kayak ana salisun ya fi syarikain. Jadi Allah ini adalah pihak ketiga bagi orang-orang yang sedang sepakat selama mereka dalam kesepakatan yang disepakati. Apa yang dimaksud makhraja ya? Imam Abu Aliyah mengatakan makhraja min kulli syai'in daqa 'alan nas. Jadi jalan keluar yang dimaksud dengan jalan keluar di sini adalah segala sesuatu yang menyulitkan manusia. Yang menyulitkan manusia. Bahkan kalau dalam riwayat Ibnu Abbas, yunajjihi min kulli kurabin fid dunya wal akhirah. Kalau Imam Ibnu Abbas menjelaskan yang dimaksud dengan makhraja di sini, kita diselamatkan dari kesulitan di dunia dan kesulitan di akhirat. Masya Allah. Ya, emang nanti di akhirat sulit. Ya. Nanti kita dikumpulkan di padang mahsyar, gitu kan? Semuanya dalam keadaan sulit. Di mana nggak sulit ya kita dikumpulin di padang mahsyar, jarak matahari dengan kita hanya beberapa jengkal ya. Panasnya luar biasa, nggak ada AC, nggak ada kipas angin, nggak ada pohon rindang ya kan. Gambaran di padang mahsyar. Yang menyelamatkan kita apa? Ya. Yang menenangkan diri diantaranya adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ayat ini Bapak Ibu sekalian turun ya, ini dari riwayat dari Jabir. Cerita ada seseorang sangat fakir, miskin. Bahkan bisa dikatakan semiskin-miskinnya orang. Ya. Jadi kalau kalau dalam Islam itu ada miskin, ada fakir ya kan. Kalau miskin ini orang yang nggak punya tapi masih ada pekerjaan. Di bawahnya miskin itu ada namanya dhaif. Dhaif itu udah nggak ada kerjaan, udah lemah, nggak punya pekerjaan, nggak punya pemasukan. Nah ini orang di bawahnya dhaif, apa itu? super dhaif gitu ya. Nah, kathirul iyal, kebutuhannya banyak. Ada orang misalnya fakir ya, miskin tapi nggak punya kebutuhan Pak. Ya, kalau ini dia udah fakir, nggak punya apa-apa, kebutuhannya banyak. Ya kan? Kalau orang nggak punya tapi nggak punya kebutuhan kan enak Pak ya. Dah makan cukup sehari kan paling bisa 10.000 ya 30.000 udah cukup. Tapi kalau sudah fakir, sudah ini kebutuhannya banyak, ya dia harus ya ngurusin anaknya, ya biaya hidupnya, biaya keluarganya, pendidikannya dan lain sebagainya. Kemudian datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, apa jawaban Rasulullah? Ittaqillaha wasbir. Jadi dia datang ke Rasulullah enggak kemudian dikasih uang yang banyak gitu. Tapi jawaban Rasulullah, ittaqillaha wasbir. Dekatkan diri kepada Allah
ittaqillah, ya, perbanyak khusyuk salatnya, perbanyak zikirnya, perbanyak tilawahnya, munajat kepada Allah, wasbir, dan sabar. Dan sabar. Terus kalau udah kayak gitu, Ustaz, kira-kira kita langsung jadi konglomerat gak, Ustaz? Ya enggak juga gitu. Tapi nanti Allah akan berikan apa? Kita merasa kecukupan gitu. Ya, merasa kecukupan. Bahkan Rasulullah itu kan Masya Allah ya, ditawarin sama Allah. Rasulullah itu tawarin apa? Gunung emas. Ya, gunung emas ditawarin sama Allah. Tapi Rasulullah nggak mau. Beliau lebih milih hidup pas-pasan, hidup apa adanya. Ya. Karena bagi dia yang penting, ya, sarana kehidupan itu kan hanya sebagai sarana. Yang penting adalah kita merasakan bahwa kita ini adalah cukup, ya. Falam yalbath illa yasirun hatta jaa ibnun lahu bi ghanamin kana al-adu asabahu. Fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian baru turun ayat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Nah, ada juga riwayat yang lain, ini riwayat dari Abdullah bin Abbas. Ada seorang sahabat namanya Auf bin Malik dari kalangan Al-Ashja'i, ya. Beliau datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngadu anaknya ini ditawan sama musuh. Jadi lagi perang, kemudian dia disandra, Pak. Ya, lagi perang disandra. Sampai wajaziat ummuhu, ibunya nangis. Ya, namanya ibu ya, anaknya nggak balik-balik ya. Perang itu kan sedih ya. Ya, ini ya, jangankan ibu-ibu ya, kita aja kalau anak itu ya mungkin bapak ibu yang ngerasain punya anaknya di pesantren itu kan, Masya Allah. Bukan hanya istri kita ya Pak ya, kita sendiri juga ya, kalau apalagi kalau habis liburan kemarin kan lagi rame-rame itu ya, anak di rumah, tiba-tiba habis setelah itu 2 pekan lebaran sepi lagi itu kan, sedih gitu ya. Wajaziat ummu fama ta'muruni. Kemudian Rasulullah kasih tahu saya solusinya gimana, ini anak saya ditawan. Nggak tahu ditawannya di mana, ditangkapnya di mana, di penjaranya, udah ruwet semuanya, nggak tahu. Namanya orang perang Pak ya. Ya namanya orang perang. Sekarang kayak perang. Kalau dulu perangnya mungkin masih ketahuan ya. Kalau perang-perang sekarang itu nggak tahu. Qala amuruka wa iyyaha an tastaghfira min qawli la haula wala quwwata illa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya perintahkan kepadamu baca la haula wala quwwata illa billah. Jadi kalau kita lagi ruwet Pak, masalah banyak, urusan gak selesai-selesai, banyak zikir ini. La haula wala quwwata illa billah. Ya, la haula wala quwwata illa billah. Faqala al-maratu na'am ma amaraka. Faja'ala yaghfiran. Udah langsung setibanya di rumah ya disampaikan istrinya, Rasulullah nyuruh kita baca ini. Udah, ayo kita bareng-bareng sekeluarga kita gerakan membaca la haula wala quwwata illa billah. Kalau ada abangnya suruh baca, apa anaknya. Kalau perlu ngundang orang, ayo kita zikir bareng di rumah, perbanyak membaca la haula wala quwwata illa billah. Makanya kenapa kita ini kalau lagi misalnya mau buka usaha, undang orang Pak, zikir bareng. Ini ngikutin Rasulullah. Ya, baca zikir, baca tahlil, baca istighfar. Ini ikuti Rasulullah. Supaya apa? Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kita punya anak, ya, undang, ya, sedekah, zikir, istighfar dan lain sebagainya. Karena apa? Ini perintah dari Rasulullah SAW. Jadi penting. Fastaqa ghanamahum. Kemudian faqalat al-mar'ah na'am ma amaraka. Faja'ala yaqtirani. Kemudian banyak-banyak ya. Fataghaffala anhumul adu fastaqa ghanamahum faja'a biha ila abihi. Tiba-tiba dia lagi di penjara, lagi ditangkap ya. Lupa itu ya, mungkin apa, nggak tahu itu kena ilmu apa gitu ya, apa saking namanya ruwetnya. Masya Allah, sampai apa kambing-kambing mereka ya itu sampai ke bawah, lepas. Jadi bukan hanya dia yang lepas Pak, sampai kambingnya dia lepas, dia bawa kambingnya itu pulang Pak, ketemu bapaknya. Masya Allah. Jadi bukan hanya yang lepas dianya, sampai kambing-kambingnya juga ikut lepas. Fanazalat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Baru kemudian ayat ini turun. Ini semakin menguatkan bahwa ya, ketakwaan ini adalah menjadi pintu rizki, membukakan pintu rizki bagi kita, menyelesaikan, memudahkan segala urusan kita. Nah, ini ada cerita lain ya, riwayat yang lain supaya kita makin mantap. Kalau kita lagi pengen punya rezeki, kita makin kuat ya. Ini riwayat dari Abi Dzar. Qal ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatlu hadhil ayat. Jadi Rasulullah membaca ayat ini, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Faja'ala yuraddiduha hatta na'isa. Nah, ini juga ayat ini Pak bisa kita jadikan sebagai zikir gitu. Ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Terus kita baca, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Terus yuraddid, diulang-ulang. Kemudian kata Rasulullah, ya Abu Dzar, law anna an-nasa kullahum akhadhu biha lakafathum. Kalau orang semua manusia mengambil ayat ini berulang-ulang kali dibaca, Allah akan cukupkan urusan dunia. Urusan dunia. Wa kataba rajul ila akhi yaqul usika bi taqwallah fa innaha min akram ma asartu wa azzan ma adhar. Makanya pesan, termasuk pesan kita. Kalau kita pesan orang mau haji, orang mau bepergian, orang mau pesannya apa? Ittaqil, takwa kepada Allah. Ya. Jadi selain kita ngasih uang, ngasih amplop nih Pak ya, nanti ada orang berangkat haji, berangkat umrah, pesan juga ittaqillah, takwa kepada Allah. Namanya di Mekah ya, di Madinah ini kan banyak kejadian Pak. Ya, mungkin yang pernah melakukan haji umrah itu kejadian. Perasaan saya ini kayak tadi pintu masuk Masjidil Haram di sini ya. Kok saya nyari-nyari pintu nggak ketemu. Perasaan saya rumah saya atau tempat tinggal saya dengan masjid itu kayaknya lurus. Ini nggak ketemu, muter gitu. Nah, itu pesenin itu ittaqillah, istighfar. Nanti Allah akan berikan kemudahan. Tiba-tiba ada satu rombongan, satu hilang, ya ribut tuh, mana ini? Udah langsung ittaqillah. Ya. Banyak istighfar, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba, ya Allah, ini tempat tinggal saya di sini ternyata. Ya Allah, ternyata dekat banget. Itu adalah cara-cara Allah Subhanahu. Makanya pesannya termasuk ke anak-anak kita yang mau kuliah, ittaqillah. Anak-anak yang mau berangkat pesantren, ittaqillah. Udah, Bapak nggak bisa ngontrol kalau kamu di pesantren. Udah ittaqillah pesannya. Cukup Allah Subhanahu wa taala nanti yang ngontrol, yang menjaga anak-anak kita.
Ya, dan ini pesan ya yang banyak sekali diberikan oleh para salafus saleh ya, ulama-ulama ketika dia ingin menyampaikan pesannya kepada orang lain. Jadi takwa ya. Jadi pertama kalau kita ingin rezekinya dilancarkan oleh Allah, diluaskan oleh Allah adalah takwa, iman, petunjuk ya, kebaikan ya, amal saleh ya. Ini adalah kuncinya adalah takwa. Kita semakin mendekatkan diri kita kepada Allah ya. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemudahan ya, dan dalam kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan. Gak ada yang nanya kan Ustaz ya? Ada yang nanya. Oh, silakan. Terima kasih dari tertarik bahwa tentang masalah takwa. Memang betul terbukti takwa. Karena aku tinggal aku. Khususnya setiap hari menjaga. Terbukti dari saya sendiri. Saya perantau dari Jawa. Memang saya takwa dulu. Berdoa terus ya Allah. Saya datang ke Jakarta untuk cari nambah. Saya dapat. Ya yang sebulan sebelum saya. Kemudian minta lagi ya Allah. Waktu gaji masih 30.000. Minta lagi ya Allah dikasih lagi. Kerjaan lagi. Kemudian kita berdoa lagi. Kasih. Saya mempertanyakan Allah. Sudah dapat. Habis itu lupa lagi loh. Habis itu sudah dapat pekerjaan. Ya Allah minta istri ya Allah. Dapat istri yang cantik, dapat istri yang cantik. Lupa lagi kita. Lupa lagi. Habis itu seterusnya sudah keluarga. Minta lagi ya Allah. Apa? Ya Allah, minta anak ya Allah. Dapat anak. Kalau punya anak kita masih modal. Kita doa lagi. Ya Allah, minta rumah. Dapat rumah. Allah sekarang buktinya benar. Berkata seperti saya. Di Jakarta. Minta lagi ya Allah. Kerjaan yang kita. Anak saya punya anak. Dapat lagi. Jangan lupa lagi. Kita di depan laut lupa. Semua apa yang lupa semua. Kemudian yang saya sudah jadi bekas dia dipakai bos. Bekas orang susah. Bekas orang susah. Bekas orang sinting. Bekas orang Solo. Saya itu. Kemudian dari sekarang ini saya bos sudah. Bekas orang sukses. Kita tak layu. Saya bukti. Saya apa yang doa apa yang supaya saya berani memperbaiki Allah. Jadi setelah dapat lupa kayak orang Jawa melendek. Ada peluang baru dekat. Sebelumnya
kita ya, penguatan kita memang terasa ya, Allah berikan kita ini kunci. Jadi beliau merasakan betul ya dari awal lagi nggak punya apa-apa ya, dari nggak ada apa-apa ternyata pelan-pelan ya Allah kabulkan. Ya. Apalagi anak-anak muda sekarang ini kan, insya Allah yang sudah. Nah lagi-lagi kita karena kepasrahan ya, skill ada ya, kemampuan ada ya, bahkan semua persyaratan itu ada. Ada satu yang kurang, kepasrahan kepada Allah. Nah ini kadang yang sering kita membuat kita nggak ini dengan Allah ya. Kita merasa kita sudah siap ya, saya akan diterima di perusahaan ini ya, di kantor ini, IP saya tinggi, bahasa Inggris saya bagus, dalam dia lupa gitu. Dia lupa bahwa yang membukakan pintu dia masuk di kantor ini, perusahaan ini, mudahkan ini adalah Allah. Makanya termasuk nih anak generasi sekarang ya. Ya tetap ya kita berusaha maksimal menyiapkan diri, tetapi jangan lupa ya, takwa ini adalah menjadi kunci. Ya orang nggak punya kemampuan apapun gitu, tapi kalau Allah berkehendak ya, dimudahkan. Gitu. Ada kemarin cerita itu kan, dia dari kampung ini dia pergi ke Qatar Pak, kerja di Qatar. Kerjanya itu dia bukan pekerja profesional, paling buruh pun nggak tetap. Cuma masya Allah hari-harinya itu dia tinggal di dekat masjid. Orang kenal ya udah, dia merajin gitu, sholat pulang balik. Kerjaannya emang nggak jelas. Kadang bantu di toko punya orang Pakistan. Kadang dia bantu toko di mana. Pokoknya serabutan gitu. Tapi masya Allah ini dia selalu ya, ke masjidnya ini nggak pernah lepas. Sehingga suatu saat tiba-tiba ada orang tua Pak, udah linglung ya, orang Qatar, sama dia dideketin karena dia memang baik gitu ya, dia baik. Terus akhirnya dia ampirin Pak, diampirin ke rumahnya, dia rawat sampai beberapa pekan. Suatu ketika baru ketahuan anaknya jemput, ya anaknya jemput, terus dia dibawa diajak. Ternyata itu bapaknya siapa? Bapaknya konglomerat Qatar. Sehingga akhirnya karena saking senengnya ya, anak itu kemudian diminta untuk nemenin bapaknya. Masya Allah, Allah angkat derajatnya, dia tinggal di rumah konglomerat orang Qatar. Di situ termasuk dia punya bapak di rumah diajak. Ya, dia punya bapak di rumah diajak sampai di situ. Ya, ini gambaran ya betapa kuncinya ketakwaan, dan ini barangkali pesan juga buat kita sampaikan ke anak-anak kita. Nah, ya, tidak cukup ya kita itu modal pengetahuan, modal skill ya, tetapi yang lebih dari itu adalah bagaimana kedekatan anak-anak kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Pak Haji sudah membuktikan ya, pengalaman hidupnya ya luar biasa, modalnya lagi-lagi takwa. Nah, kira-kira doa apa ya yang barangkali bisa kita dawamkan juga, kita istiqomahkan ya. Jadi ada namanya Sayyidul Istighfar. Ya, ini Sayyidul Istighfar. Jadi ada istighfar, ada Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar ini adalah tuannya istighfar. Jadi ketika kita baca istighfar aja, kamu ini luar biasa ya manfaatnya. Apalagi kalau kita baca Sayyidul Istighfar. Kalau bisa jangan lepas kita. Tiap pagi, tiap sore. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah, ini tiap pagi dibaca 3 kali, sore dibaca 3 kali. Tapi upayakan Pak, ketika kita baca kita bisa paham artinya.
itu akan lebih terasa. Ya, kita baca terjemahnya itu banyak sekarang. Kita buka di Google Sayyidul Istighfar dan terjemahnya. Jadi kita baca sambil kita hadirkan penghayatan yang dalam dari hati kita, ya. Insya Allah mudah-mudahan ini ya bisa ya bisa mengistiqomahkan kita, Pak. Ya, mengistiqomahkan kita. Karena memang kita itu kan nggak bisa lepas ya dari dosa, dari kesalahan gitu. Kan salah satu yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW ini adalah Sayyidul Istighfar. Wow. Baik, Bapak sekalian, ya. Memang saya berangkat dari Jawa itu Ini rumus juga ya, jadi dari Pak Haji ya, mudah-mudahan kita bisa mempraktekkan ya. Ini juga buat pesan anak-anak kita ya, di benar-benar kejujuran ya, kemudian juga kesabaran, kerja keras ya. Ini kan kadang sebagian tuh anak-anak kita itu kan baru kerja berapa bulan ya kan, maunya pindah lagi, padahal ya keistiqomahan itu penting ya. Wallahualam. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita cukupkan pertemuan kita pada pagi hari ini ya. Kita berdoa ya, sebelum berdoa kita beristighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal azzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzu bika min ghalabati ad-dayn wa qahri ar-rijal. Allahumma afina fi abdanina wa afina fi asma'ina wa afina fi absarina. Allahumma inna na'udzu bika min al-kufri wal faqr wa na'udzu bika min adzabil qabri la ilaha illa anta. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.